Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, persoalan arah kiblat sering memunculkan persoalan tersendiri di masyarakat. Karena beredar informasi bahwa sebagian masjid setelah dicek dengan Google Earth dan kompas kiblat, ternyata arah kiblatnya melenceng. Hal itu menurut sebagian peneliti antara lain disebabkan arah kiblat yang bergeser sesudah terjadinya beberapa gempa besar pada beberapa tahun lalu. Namun banyak yang menyimpulkan sebabnya pada saat pengukuran awal yang memang kurang presisi, mengingat keterbatasan teknologi pengukuran saat itu. Hadirnya alat-alat pengukur dan penunjuk arah kiblat modern yang berbasis satelit seperti GPS dan kompas digital semakin memudahkan umat Islam untuk lebih tepat menentukan arah kiblat tempat sholat mereka. Namun terkadang realisasinya di masyarakat bisa menimbulkan polemik jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, di beberapa masjid ditemukan arah karpet diubah untuk menyesuaikan arah kiblat secara tepat, dengan cara memiringkannya sedikit ke arah utara. Namun tidak sedikit juga didapatkan masjid yang tetap pada arah lama, tidak memiringkan sedikit ke arah utara. Mereka mencukupkan menghadap arah kiblat yang berada di arah barat, antara utara dan selatan, dan meyakini sholatnya tetap sah. Sebagian orang meyakini bahwa sholat di masjid yang tidak mengubah arah kiblatnya sedikit miring ke utara tidak sah, karena tidak memenuhi satu syarat sahnya, yaitu menghadap kiblat. Ada juga orang yang apabila sholat di masjid-masjid yang tidak mengubah arah karpetnya sedikit miring ke utara, ia tidak mengikuti arah karpet, sehingga terlihat berbeda dengan jamaah pada umumnya. Sebenarnya seperti apa ketentuan arah kiblat dalam syariat agama? Dinamakan kiblat karena seorang yang melakukan sholat menghadap ke arahnya. Menghadap kiblat merupakan syarat sah sholat bagi yang mampu, menurut kesepakatan para ulama. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, menghadap kiblat merupakan syarat sah sholat, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Dalilnya antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Perintah dalam ayat ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, baik yang bisa melihat Ka'bah secara langsung maupun yang tidak bisa melihatnya. Selain ayat, kewajiban menghadap kiblat dalam sholat juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW. Jika engkau hendak mendirikan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, bertakbirlah, lalu bacalah penggalan yang mudah kamu baca dari Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini membahas hal-hal yang wajib dilakukan dalam sholat dan bukan yang disunnahkan. Dan seperti terlihat, hadis ini menunjukkan kewajiban toharoh atau bersuci, menghadap kiblat, takbiratul ihram, dan membaca Al-Fatihah. Kedua perintah di dalam ayat dan hadis ini mempunyai arti wajib karena tidak ada dalil yang mengalihkannya dari makna asli. Oleh karena itu, setiap orang yang mengerjakan sholat harus menghadap kiblat, kecuali ada beberapa kondisi yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan syarat ini. Misalnya, tidak mampu menghadapkan tubuh ke arah kiblat karena sakit atau sebab lain. Akibat sakit yang begitu parah, sekedar untuk menggerakkan tubuhnya ke arah kiblat saja ia tidak mampu. Terkait dengan masalah ini, ulama kontemporer pernah berfatwa, orang yang sakit yang terbaring di ranjang, dia tetap wajib menghadap kiblat. Dia lakukan sendiri jika mampu atau dibantu orang lain. Jika dia tidak mampu menghadap kiblat dan tidak ada yang bisa membantunya untuk menghadapkannya ke arah kiblat, sementara dia khawatir waktu sholat akan habis, maka dia boleh sholat sesuai keadaannya, tidak menghadap kiblat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Demikian pula sabda Nabi SAW,
Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, laksanakanlah semampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Kondisi lain lagi adalah keadaan yang tidak aman. Orang yang sedang menghadapi kondisi yang tidak aman, seperti sedang berhadapan dengan musuh, juga boleh tidak menghadap kiblat. Misalnya karena dikejar musuh kemudian lari bukan ke arah kiblat. Jika ia mengalami kondisi seperti itu dan masuk waktu sholat, maka diperbolehkan mengerjakan sholat tanpa menghadap kiblat, bahkan sambil berlari sekalipun dengan memberikan isyarat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu dalam keadaan takut, bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 239. Maksudnya, jika seseorang tidak mampu mengerjakan sholat secara sempurna karena takut dan semacamnya, maka boleh melakukannya dengan berjalan atau dengan menaiki kendaraan. Mana saja dari keduanya yang dirasa mudah bisa dipilih. Terkait dengan hal ini, Ibnu Umar mengatakan, apabila rasa takut lebih dari ini, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan dengan menghadap kiblat ataupun tidak. Hadis riwayat Bukhari. Selain orang sakit, orang yang tidak tahu secara pasti mana arah kiblat dan tentara yang sedang berhadapan dengan musuh, seorang musafir juga boleh melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan tanpa harus menghadap kiblat. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan menghadap arah manapun yang dituju kendaraan, termasuk mengerjakan sholat witir di atasnya. Hanya saja beliau tidak pernah mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Khazanah, para ulama sepakat bahwa sholat wajib menghadap kiblat. Akan tetapi hal ini masih menimbulkan tanya. Apakah menghadap kiblat di sini harus tepat ke arah Ka'bah atau yang penting ke arahnya sekalipun tidak tepat? Perlu diperhatikan keberadaan orang yang sholat. Ada orang yang sholat di Masjidil Haram, artinya dia sholat langsung melihat Ka'bah di depannya. Ada juga orang yang sholat di tempat lain yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung. Dalam hal ini, hukum masing-masing berbeda. Orang yang sholat di depan Ka'bah dan melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib menghadap langsung ke bangunan fisik Ka'bah. Harus tepat ke arah Ka'bah. Jika melenceng, maka sholatnya tidak sah. Hal ini disepakati mayoritas ulama. Imam Ibnu Qudamah menjelaskan, jika seseorang langsung melihat Ka'bah, maka wajib baginya untuk sholat menghadap ke bangunan fisik Ka'bah. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ibnu Aqil berkata, jika sebagian badannya melenceng dari arah Ka'bah, maka sholatnya tidak sah. Sedang orang yang tidak berada di depan Ka'bah dan tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, misalnya orang yang tinggal jauh dari kota Mekah, seperti kaum muslim di Indonesia, sebagian besar ulama sepakat bahwa orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak bisa melihat langsung bangunan fisik Ka'bah, cukup baginya untuk menghadap ke arah kiblat saja, tidak harus pas menghadap bangunan fisik Ka'bah. Jadi, jika melenceng sedikit, maka hal itu tidak mengapa. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Juga merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Dasarnya adalah penafsiran terhadap kata syatra atau arah dalam firman Allah. Hadapkanlah wajahmu ke syatrah, arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Kata syatroh di sini berarti arah. Maksudnya, ketika sholat, cukuplah bagi kalian untuk menghadap ke arah kiblat, tidak harus tepat menghadap kepada bangunan Ka'bah. Secara bahasa, penafsiran ini didukung oleh para ulama pakar bahasa di dalam kamus-kamus bahasa Arab, juga di dalam kitab-kitab bahasa lainnya. Bahkan menurut sebagian mereka, tidak ada perbedaan pendapat di antara para pakar bahasa mengenai makna ini. Para ulama pakar tafsir mulai dari kalangan para sahabat Nabi SAW, generasi tabi'in, hingga para ulama salaf sesudah mereka pun menyampaikan hal ini. Dalil ini diperkuat oleh sebuah hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, arah antara timur dan barat adalah kiblat. Hadis riwayat Tirmizi. Pada mulanya,
Hadis ini ditujukan kepada para penduduk Madinah dan sekitarnya yang tinggal di wilayah sebelah utara Ka'bah. Karena pada waktu itu Nabi dan para sahabat tinggal di Madinah yang berada di sebelah utara Mekah. Namun demikian, hadis ini juga bisa diterapkan kepada siapa saja dimanapun ia berada, meskipun harus menyesuaikan posisinya jika dilihat dari Ka'bah. Contohnya, kita yang berada di Indonesia berada di sebelah timur Ka'bah. Jadi kiblat kita adalah seluruh arah antara utara dan selatan. Tidak harus tepat mengarah ke barat laut misalnya. Jika ada yang melenceng ke arah barat atau barat daya, maka hal tersebut tidak masalah. Menurut para ulama, fleksibilitas dalam hal ini begitu dikenal dalam praktek dan perkataan para sahabat Nabi SAW. Bahkan tidak diketahui adanya silang pendapat di antara mereka. Pendapat ini juga diperkuat dengan logika bahwa untuk menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia menghadap kepada satu titik, yakni tepat di fisik bangunan Ka'bah, merupakan satu hal yang mustahil. Mengapa? Karena fisik bangunan Ka'bah berukuran lebih kurang 11 meter kali 12 meter. Sementara banyak sekali masjid kaum muslimin di berbagai penjuru dunia yang berukuran lebih besar dari ukuran bangunan Ka'bah. Bayangkan saja, jika sebuah masjid berukuran 30 meter kali 30 meter dan takmir masjid tersebut mengukur arah kiblat dari mihrab imam, katakanlah hingga pas dengan arah fisik bangunan Ka'bah. Dalam hal ini posisi imam memang bisa tepat arahnya ke bangunan Ka'bah di Makkah, tapi tidak demikian semua makmumnya. Para makmum yang berada di sebelah kiri atau kanan imam sepanjang 12 meter mungkin bisa menghadap pas ke fisik Ka'bah, sebab sesuai dengan ukuran Ka'bah. Namun bagaimana dengan para makmum yang berposisi melewati ukuran itu? Tentu posisi menghadapnya sudah keluar dari batas Ka'bah yang di Makkah, karena ukuran masjid melampaui ukuran lebar dan panjang Ka'bah. Oleh karena itulah, para ulama bersepakat tentang sahnya sholat orang-orang yang berada di shaf panjang meskipun tidak tepat ke arah Ka'bah. Ibnu Rajab menyatakan, umat Islam telah bersepakat tentang sahnya sholat shaf panjang yang jauh dari Ka'bah. Padahal telah maklum bahwa tidak mungkin semua dari mereka menghadap pas ke fisik bangunan Ka'bah. Dengan kata lain, jika ditarik garis lurus di depan mukanya, maka akan sampai tepat ke Ka'bah. Ini tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, pasti akan melenceng walaupun sedikit. Majelis Ulama Indonesia atau MUI sendiri menfatwakan demikian, bahwa kiblat kaum muslimin yang berada jauh dari Ka'bah adalah arah kiblat. Dengan demikian, apabila letak geografis Indonesia berada di sebelah timur Ka'bah, Mekah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah arah antara selatan dan utara, yang tercakup di dalamnya arah barat dan barat laut. Wallahu a'lam. Meski demikian, berusaha untuk mengepaskan arah kiblat dengan bantuan posisi matahari atau bintang pada waktu tertentu dalam setahun, atau menggunakan kompas Ka'bah atau Google Earth selama tidak menyulitkan, maka tetap baik. Pemirsa Khazanah, memang menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya sholat yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang pun yang sedang melaksanakan sholat, kecuali ada uzur yang membolehkan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak tahu arah kiblat, seperti orang yang sedang dalam perjalanan? Orang yang tidak mengetahui arah kiblat maka wajib berusaha untuk mencari tahu di mana arah kiblat dengan berbagai cara secara maksimal. Jika tetap saja tidak diketahui, maka boleh menghadap ke arah manapun berdasarkan dugaan yang paling kuat bahwasanya arah itu adalah kiblat. Jika setelah selesai sholat baru diketahui arah kiblat yang sebenarnya, misalnya ada orang yang memberitahu, bagaimana dengan sholatnya? Apakah sholatnya tetap sah atau ia harus mengulangi sholatnya? Pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, terkait dengan kasus orang yang tidak tahu arah, lalu tetap sholat menghadap ke arah yang diduga arah kiblat,
Jika setelah selesai sholat baru diketahui arah kiblat yang sebenarnya salah, misalnya ada orang yang memberitahu, dalam hal ini para ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholatnya wajib diulangi secara mutlak, termasuk jika dia tahu kesalahannya di tengah sholat, wajib baginya mengulangi dari awal. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa sholatnya tetap sah dan tidak perlu diqadha jika sudah selesai, atau tidak perlu diulangi dari awal jika diketahui salah arah saat sholat sedang berlangsung. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanafi dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Hal ini berdasarkan hadis yang dituturkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kami pernah dalam suatu perjalanan, tiba-tiba kami diliputi awan gelap. Kemudian masing-masing memilih arah kiblat yang berbeda-beda. Seseorang di antara kami membuat garis di depannya supaya tahu ke arah mana ketika sholat. Ketika di pagi hari kami melihat garis yang dibuat semalam, ternyata kami sholat tidak menghadap kiblat. Kejadian ini kami sampaikan kepada Nabi SAW, tetapi beliau tidak menyuruh kami mengulangi sholat. Beliau bersabda, sholat kalian sudah sah. Hadis riwayat Daruqutni. Juga hadis yang dituturkan oleh Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu yang menyatakan, kami pernah bepergian bersama Nabi SAW dan memasuki malam yang gelap. Kami tidak tahu di mana arah kiblat. Akhirnya masing-masing kami sholat sesuai arah yang diyakininya. Ketika pagi hari kami ceritakan hal itu kepada Nabi SAW, lalu turunlah firman Allah, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 115, hadis riwayat Tirmizi. Adapun jika kesalahan kiblat itu disadari di tengah sholat, hal ini menurut pendapat ini tidak harus mengulang, tapi cukup memutar arah dan meneruskan sholatnya. Hal ini berdasarkan hadis tentang penggantian kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram di Mekkah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ketika orang-orang sholat subuh di Quba, datanglah seseorang yang berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah diberi wahyu tadi malam. Rasulullah diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, maka menghadaplah ke Ka'bah. Maka yang semula mereka sholat menghadap Syam, langsung berbalik arah ke Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat inilah yang tampaknya lebih kuat. Ibnu Qudamah mengatakan, orang yang tidak tahu arah kiblat, maka dia wajib bertanya jika memungkinkan. Jika tidak, maka dia boleh berijtihad, berusaha mencari berdasarkan indikator tertentu, jika dia mampu melakukannya. Jika dia tidak mampu, sementara dia bersama rombongan, maka dia mengikuti orang yang layak untuk diikuti dalam masalah ini. Jika tidak ada yang bisa diikuti karena sama-sama tidak tahu, maka bertakwalah kepada Allah semampunya, dan dia boleh sholat ke arah yang dia yakini sebagai kiblat, dan sholatnya sah meskipun bisa jadi kiblatnya salah. Akan tetapi, bagi orang yang memungkinkan untuk mencari arah kiblat, namun dia santai dan tidak berusaha mencarinya, kemudian langsung sholat, maka sholatnya batal dan wajib diulangi, karena orang ini dianggap meremehkan arah kiblat. Pemirsa Khazanah, sampai di sini akhir kebersamaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.